Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Negeri Sriwulan 1 tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Sriwulan 1. Semoga di sini kalian bisa belajar dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian bisa menjadi generasi yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Pada kesempatan hari ini, saya Bapak Ahmad Labib yang mengajar materi PAI untuk kelas 1, 2, dan 3 ingin menyampaikan materi MPLS dengan tema pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Kenapa? Karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapatkan beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja, yang mana usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhananya lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Nah, jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang digunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan peserta didik. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan peserta didik itu sendiri. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan siswa-siswi yang menjadi peserta didiknya. Agar apa?
agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pembelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah dan terkesan sangar karena hanya membicarakan halal haram harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa memahami langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut, sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya, mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari pendidikan mental dalam beragama, maka SD Negeri Sriwulan 1 bukan hanya menyampaikan materi-materi keagamaan saja, akan tetapi juga mengajak peserta didik untuk langsung mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi-materi keagamaan tersebut. Di antaranya, nilai nilai spiritual. Contohnya, pada saat bulan Ramadan, kami selalu mengajak seluruh siswa-siswi untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan. Misalnya mengadakan pesantren kilat dan mengadakan pengumpulan zakat fitrah. Kedua, nilai sosial. Setiap kali ada salah satu siswa-siswi yang mendapatkan musibah, kami selalu mengajak seluruh siswa-siswi untuk mengumpulkan donasi seikhlasnya, kemudian disalurkan kepada keluarga salah satu siswa atau siswi yang terkena musibah. Ketiga, nilai nasionalisme. Contohnya, kami selalu mengajak siswa dan siswi untuk memperingati hari-hari besar nasional. Misalnya, Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari lahirnya Pancasila, Hari Santri Nasional, dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh upaya yang kami lakukan sebagai tenaga pendidik di SD Negeri Sriwulan 1 dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama kepada seluruh peserta didik, supaya mereka mau dan mampu untuk menjalankan secara sadar tanpa ada paksaan. Demikian materi yang bisa Pak Ahmad Labib sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan semangat untuk anak-anak semua agar selalu rajin belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Salam sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.